Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Jejak Spiritual, Mencari Jiwa yang Hilang. Cerita ini ditulis oleh Yuyun Setiani. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jejak Spiritual, Mencari Jiwa yang Hilang. Sebuah mobil Avanza berwarna silver terlihat berhenti di persimpangan jalan. Sang pengemudi adalah seorang pemuda gagah dan terlihat menatap ke sekeliling seperti ada sesuatu yang dicarinya. Tak salah, ini lokasi yang ditunjukkan oleh Wak Samsul. Pemuda itu menghela napas lalu kembali menghidupkan mesin mobilnya dan melaju menuju ke satu tempat. Selang 1 jam pemuda itu telah sampai di suatu desa yang terlihat masih banyak bangunan rumah berbentuk panggung. Terlihat begitu rapi dan asri dipandang mata. Mobil pemuda itu melaju memasuki sebuah rumah yang berada di ujung desa itu, dan saat pemuda itu membuka pintu mobil, terdengar seseorang memanggilnya. Hai, senanglah sampai juga ke dusun ini. Oh ya, Wak. Alhamdulillah sampai aku. Tapi kabarnya, Wak? Ayo masuk kita ke dalam. Ini ibadah kami. Jangan sungkan-sungkan. Naleo berangkat jam berapa dari Jakarta? Sekitar jam 7 malam, Wak. Tapi tadi singgah dulu di Bandar Lampung mengurus keperluan di sana. Rosmina, bawa kaya untuk minum Naleo. Wak Samsul berseru, lalu dari dalam datang seorang gadis manis dengan membawa air minum dan makanan ringan. Inilah dusun kami Naleo, Danau Ranau. Dan nanti Uak perlihatkan pemandangan dan juga sang gunung legenda. Setelah bersengkrama dan makan malam, Leo meminta diri untuk istirahat. Pak Samsul menyediakan kamar untuk Leo di bagian depan. Leo yang sudah lelah melemberbakan tubuhnya di kasur, rasa kantuk yang tidak bisa menunggu itu membawanya terlelap ke alam mimpi. Di luar udara dingin disertai suara binatang malam berseru rine bersautan. Dalam tidur Leo bermimpi berada di sebuah dataran yang sangat luas dan ditumbuhi alang-alang. Terpaan angin membuat pemuda ini merasakan kesejukan yang luar biasa. Saat dirinya masih terpukau dengan indahnya hamparan rumput ilalang, tiba-tiba dari kejauhan dirinya melihat seorang laki-laki gagah dengan mengenakan pakaian singkat selutut serta mengenakan baju sama persis dengan seorang pendekar yang sering ditonton di televisi, tetapi ini benar-benar sangat natural. Laki-laki gagah itu perlahan membawa sebuah kayu besar yang penuh ditumbuhi jamur, tetapi yang membuat Leo terkesima adalah warna jamur yang kuning keemasan. Tepat saat sosok laki-laki gagah hendak lewat di hadapan Leo, pemuda itu menyapa dengan ramah. Mama, nak kemana? Laki-laki itu menoleh sesaat lalu tersenyum tipis dan berbalik menghadap Leo. Seraya memetik sebuah jamur lalu menyerahkannya pada Leo. Ambillah sana. Maaf Mama, siapakah kiranya Mama ini? Aku. Tapi belum sempat sang laki-laki gagah itu menyebut namanya, tiba-tiba mimpi aku baru saja bermimpi.
Leo terbangun dari tidurnya, lalu pemuda itu merasa seperti menggenggam sesuatu di tangannya dan jam emas. Benar-benar aneh. Bagaimana mungkin ini bisa seperti nyata? Apakah jiwaku ini benar-benar dalam gangguan atau... Leo merasa sangat stres memikirkan kejadian yang baru dialaminya. Pemuda itu lalu menarik napas dalam-dalam sesuai arahan dokter di mana dia terapi. Dan bukan tanpa alasan pemuda itu datang ke tempat ini. Leo punya satu masalah yang kadang membuatnya seolah lupa siapa dirinya. Dan saat pemuda itu hendak kembali memejamkan mata, samar-samar di telinganya mendengar suara tawarannya seorang anak kecil laki-laki. Lalu perlahan pemuda itu beranjak bangun dan membuka jendela. Lalu, "Kakak kapan main ke tempatku? Naiklah kak ke Gunung Seminung. Di sana sangat indah," ujar anak laki-laki itu berkata. Lalu setelah itu sirna di hadapannya dan bersamaan dengan itu Leo jatuh ambruk tak sadarkan diri. "Nak Leo, bangun nak." Wak Samsul mencoba membangunkan pemuda itu. Leo bangun, tetapi kali ini parasnya sangat berbeda. Wak Samsul menatap penuh rasa kekhawatiran karena Leo seperti sama sekali tak mengenalnya. "Ya Allah, ada sesuatu hal pasti yang mengganggu keponakanku ini. Kumohon ya Rob, sembuhkan dia, jangan sampai jiwanya kembali hilang seperti dulu." Gunung Seminung. Gunung Seminung. Nah, apa hal yang membuat kau mengatakan itu? Aku harus ke sana. Cuma kata-kata itu yang terdengar dari mulut Leo. Wak Samsul semakin tidak mengerti. Lalu perlahan laki-laki parubaya itu membaringkan kembali tubuh Leo agar beristirahat. Sedangkan dia tidur di bawah untuk berjaga-jaga bila ada sesuatu hal yang terjadi. Malam semakin larut dan terlihat Leo juga Wak Samsul sudah terbuai oleh mimpi. Di luar rumah burung hantu berbunyi membuat terus anak Wak Samsul gelisah karena tak bisa tidur. Lalu terdengar langkah kaki berjalan di luar jendela. Gadis itu mencoba mengintip dari salah dinding, matanya terbelalak melihat sosok yang berjalan bergandengan yang tak lain adalah Kak Leo. Mau kemana dia malam-malam begini? Dan itu Rosmina dengan segera menuju ke kamar Leo dan ingin memastikan apakah yang dilihatnya pergi benar Leo atau bukan. Daun pintu dibukanya dan jelas sekali dirinya melihat Leo sedang tertidur sementara ayahnya tidur di bawah memakai tikar pandan. Alhamdulillah Kak Leo sedang tidur. Gadis itu mengusap dada merasa lega. Gadis itu menutup kembali pintu dan menuju kembali ke kamarnya. Direbahkannya tubuhnya, entah mengapa dirinya teringat akan kenangan saat masa remaja bersama Leo dan kedua teman lainnya yang saat itu juga tersenyum. Gadis itu menutupi matanya dan tertidur. Pagi hari telah tiba, diiringi suara ayam jantan berkokok dan suara kumandang azan subuh mulai berkumandang. Wak Samsul dan Rosmina sudah bersiap untuk pergi ke surau melaksanakan sholat subuh. Leo belum nampak, Mbak. Apakah Leo di sholat subuh? Baik, Mbak, coba bertanya. Saat Wak Samsul masuk, dirinya sangat kaget karena melihat Leo tidak ada di kamarnya. Lalu ketika laki-laki parubaya itu hendak berbalik mencari Leo, tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Leo, kau nih buat tua kaget saja. Ayolah kita ke surau, ujar Wak Samsul, tetapi dirinya sedikit merasa aneh karena Leo begitu bersikap dingin dan hanya tersenyum datar, tidak seperti biasanya. Setelah sholat subuh mereka kembali ke rumah Leo. Terlihat buru-buru, entah apa sebabnya. Wah, aku mohon izin untuk naik gunung hari ini, tutur Leo, dan Wak Samsul hanya menghela napas lalu bertanya pada Leo, secepat itu kan aku mau naik hari ini? Aku harus secepatnya naik gunung, Wak. Aku butuh ketenangan dan ingin merenungi diri di sana, ujar Leo dengan menatap teduh ke wajah orang tua di hadapannya. Wah, tidak bisa melarangmu, nak. Bila sudah ada perjanjian dan ketetapan, berangkatlah, tapi ingat pesan Wak. Jaga dirimu baik-baik.
Sudah mantap dan dirasa tepat Leo berpamitan untuk mendaki hari ini. Usai berpamitan, pemuda itu berangkat dengan berjalan kaki menyusuri pedesaan dan jalan area perkebunan kopi yang berjajar mengitari kaki Gunung Seminung. Sampailah dirinya di tepi danau yang terbentang luas terhampar dengan segala keindahannya. Dipandangnya Danau Ranau dengan penuh rasa kagum. Saat pemuda itu masih menatap keindahan pesona Danau Ranau, tiba-tiba dirinya melihat air danau bergerak dan berputar lalu jauh di alam sadarnya. Matanya melihat ada sesuatu yang keluar dari pusaran air danau dengan berdiri mengapung di atas air. Selamat datang di tempat kami, anakku. Suara itu berasal dari sosok wanita jelita luar biasa yang berdiri mengapung di atas air. Tak menunggu lama, Leo merasakan kepalanya pusing seolah berputar lalu dirinya seperti masuk ke pusaran air yang luar biasa besarnya dan lenyap tenggelam ke dasar danau. Astagfirullahaladzim. Pak Samsul terkena pisau saat sedang membersihkan ranting di batang kopi di kebun. Kenapa pikiranku tak enak? Leo, semoga Allah senantiasa melindungimu, nak. Gumamnya dengan nada bergetar lalu orang tua itu membersihkan luka di tangannya. Sementara itu Leo yang tersesat ke alam gaib di bawah penunggu Danau Ranau telah sadar dan terbangun. Pemuda itu merasa berada di sebuah tempat yang begitu megah dan dipenuhi gemerlap emas permata. Matanya memandang ke seluruh ruangan itu sungguh begitu memukau dan benar-benar membuat mata terpana. Selamat datang di istana Danau Ratu, anakku. Suara teduh begitu berwibawa terdengar dari sosok wanita jelita yang duduk di singgasana megah berlapis emas permata. Siapa Anda ini, wahai wanita cantik dan anggun? Leo membuka suara dengan memandang ke arah sang ratu penguasa Danau Ranau itu penuh rasa kagum. Pertanyaan bagus, anakku. Akulah Ratu Seruni, penjaga danau kita ini, anakku. Ratu Seruni, kau ingin bersusah payah mendaki Gunung Seminung untuk mencari lebih dalam ilmu kebatinan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, anakku. Bukankah itu niatmu? tanya sang ratu pada Leo, tetapi pemuda itu terbelalak dan kaget bagaimana sang penguasa Danau Ranau itu bisa tahu. Bagaimana Anda bisa tahu, Ratu? Uilah, disangka anakku. Tak payahlah engkau berjalan dengan niat sejauh itu, lebih baik kau di sini bersama Ibu Ratu. Jadilah anakku. Kita bisa bersama-sama tinggal di istana dalam danau. Sang Ratu Jin penguasa Danau Ranau tampak mulai dengan bujukan rayunya. Urungkan niatmu untuk mendaki, anakku. Bagaimana? Apa kau menerima tawaran Ibu Ratu? Apakah kau bersedia untuk tinggal di istana dalam? Tetapi saat sang pemuda berpikir dengan memejamkan matanya, tampak di dalam matanya seorang pemuda gagah berambut gondrong yang memberinya jamur emas menatapnya seraya menggelengkan kepalanya. Seolah sosok pemuda gagah berambut gondrong itu mencegah Leo untuk tinggal di dasar istana siluman itu. Dengarkan aku, sanak. Pergilah dari istana Ratu Ular Seruni. Pergilah. Pendekar gagah itu datang padaku. Siapa sebenarnya dirinya? Leo membatin lalu matanya kembali menatap sang ratu yang saat ini sudah berada di hadapannya. Silakan diminum air di cawan ini, anakku, agar kau bisa lebih segar kembali. Seorang dayang menyodorkan cawan perak ke hadapan Leo. Tidak, terima kasih, aku tidak haus, Ratu. Kenapa kau tidak mau minum? Ayolah, nak, minumlah. Saya tidak haus, Ratu, terima kasih. Ikat pemuda ini, dayang. Tampaknya cara halus kita tak mampu melunakkan hatinya. Tak ada cara lain, paksa pemuda ini masuk ke ruang penjara. Tita Ratu Jin penguasa danau lalu tak lama paradanya yang semuanya terdiri dari wanita itu mencekal tangan Leo lalu membawa paksa pemuda itu ke dalam. Tetapi belum sempat mereka mengurung Leo, tiba-tiba ada sesuatu yang bersinar keemasan
keluar dari saku baju Leo dan membuat mata para danyang itu silau dan terpekik. Danyang-danyang itu menjauh dengan menutup mata mereka. Selalu je ikut campur kau serunting sakti. Tiba-tiba istana gaib dasar danau bergetar hebat dan terdengar deru suara seolah akan meruntuhkan dasar danau ini. Keparat kau serunting sakti. Kelaulan di bedang kau. Aku tahu ini semua ulahmu si pahit lidah. Tetapi kita sebagai pemangku tempat tidak sepatutnya saling ganggu. Kali ini Ratu Seruni sangat bergetar suaranya seolah di balik kemarahannya terselip rasa gentar bila harus berhadapan dengan tokoh legenda yang tidak lain adalah putra angkat Kanjeng Ratu Kidul. Suasana masih bergemuruh dan tidak sedikit pun memberi celah Ratu Seruni serta para danyang-danyangnya untuk menghindar dan pergi dari tempat itu. Leo yang berdiri di tepi dinding hanya bisa menyaksikan benda yang berada di saku bajunya terus memancarkan kilau cahaya keemasan yang membuat para lelembut Danau Ranu itu sangat ketakutan. Tak lama kemudian tiba-tiba atas atap istana itu berderak seolah terbelah dan ada kilatan cahaya putih yang menyambar ke arah Leo. Lalu perlahan mengangkat tubuh pemuda itu dari istana dasar Danau Ratu Seruni. Sanani tak berkepentingan padamu Seruni. Biarkan dia melakukan perjalanannya untuk bertandang dan mendaki ke kediaman serunting sakti. Suara itu terdengar menggema lalu lenyap seiring naiknya tubuh Leo ke atas danau. Leo terhempas dan terjatuh di tepi danau itu. Sesaat ditatapnya sekitar danau, sungguh aneh kenapa saat ini suasana sudah merangkak ke malam hari. Pemuda itu bangun lalu berdiri, diambilnya tas ransel lalu disandangnya. Bismillah. Setelah itu Leo kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah sampan kayu yang berada di tepi danau. Apa yang baru saja terjadi dan dialaminya seolah bagai mimpi yang terasa begitu singkat. Dalam hati pemuda itu bersyukur dan benar yakin kalau pertolongan Allah itu pasti untuk hamba-hambanya. Karena bila ingin mendaki ke Gunung Seminung harus menyeberangi Danau Ranu terlebih dahulu. Permisi Mama, aku nak minta tolong. Antar kakak seberang tuh, ujar Leo pada seorang laki-laki bertopi lebar yang berdiri di hadapannya. Tak ada sautan dari pemilik perahu, tetapi terlihat dia memberi isyarat agar Leo segera naik ke atas perahu itu. Sepanjang perjalanan menyeberang tidak sepatah kata pun keluar dari bibir si pemilik perahu. Sungguh terkesan aneh, bahkan yang lebih aneh lagi perahu itu berjalan tanpa sedikit pun ada dayung yang bergerak mengayuh dan... apa nih? Leo terkejut karena perahu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah danau dan mata pemuda itu dibuat melotot melihat apa yang terjadi pada pemilik perahu itu. Si pemilik perahu perlahan membuka topi lebarnya dan tampak rambutnya terurai sampai ke bahu. Lalu saat pemilik perahu itu berbalik, Leo tersudut mundur karena laki-laki di hadapannya mempunyai mata yang tidak sewajarnya. Ya, mata laki-laki itu ada 4, 2 di bagian wajah dan 2 di bagian kepala belakang. Astagfirullah. Leo merasa ngeri melihat apa yang ada di hadapannya. Kowe arep munggah. Itu tidak mudah, Le. Pendakianmu pasti sia-sia. Laki-laki bermata 4 itu kemudian menjulurkan tangannya dan dada Leo terasa sakit. Dan pada menit berikutnya lagi-lagi benda yang ada di saku baju Leo kembali mengeluarkan sinar kuning keemasan. Otomatis membuat sosok bermata 4 itu terpental lalu lenyap bagai ditelan alam. Pendekar serunting sakti, lagi-lagi kau halangi niatku. Hanya itu yang terdengar saat lenyapnya sosok mengerikan yang bermata 4 itu. Leo kini sendirian berada di atas perahu. Penuh rasa penasaran lalu diambilnya benda yang sudah 2 kali menolongnya itu. Ya Allah, siapapun sosok serunting sakti, tapi hamba yakin beliau adalah seorang manusia yang baik dan rendah hati.
Sambil mengucap syukur, Leo kemudian memasukkan kembali benda berbentuk jamur emas itu ke dalam sakunya lagi. Tibalah perahu di ujung seberang danau, dan kini Leo berdiri tepat di kaki Gunung Seminung. Jauh di lubuk hatinya, pemuda ini berharap bahwa jiwanya yang hilang dan jauh dari Tuhan sebelumnya akan kembali dia miliki seutuhnya. Pemuda itu masih menatap ke arah gunung yang berdiri tegak di hadapannya. Dengan mengucap bismillah, pemuda itu kemudian melangkahkan kakinya untuk mulai mendaki Gunung Seminung. Udara pagi masih begitu terasa sejuk dan dingin. Dengan hati-hati Leo terus meniti jalan yang semakin lama semakin mulai menanjak. Digenggamnya tongkat kayu di tangannya sebagai alat bantu ketika dirasa menemui jalan yang licin dan terjal. Sekitar 3 jam pemuda itu sudah berada di lereng gunung dan memilih berhenti sejenak. Dirinya lalu beristirahat sejenak dan memilih duduk di atas batu yang terdapat di tepi tebing. Setelah meneguk air di botol, lalu sejenak diarahkan pandangannya ke semua penjuru hutan di lereng gunung. Lalu "Woi sana, sedang apa di sana?" suara seseorang memanggil dari kejauhan di dalam hutan, dan tak lama tampak datang seorang laki-laki tua juga bocah laki-laki menghampiri Leo yang masih duduk beristirahat. "Hai mama, aku sedang berjalan naik gunung saja, biasa berhusik." "Oh begitu, datang dari bandar ya?" "Oh mama, saya dari Jakarta." "Lalu mama sendiri sedang cari apa di hutan?" "Oh, aku sama cucuku sedang mencari manau untuk dibuat kinjar." "Baiklah, kalau begitu saya dan cucu saya mohon diri mau lanjut mencari rotan lagi." Si bapak lalu pergi bersama cucunya kembali masuk ke dalam hutan untuk melanjutkan mencari rotan. Leo mengangguk, lalu tak berselang lama pemuda itu beranjak dari duduknya lalu kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah sekitar setengah perjalanan, telinga Leo mendengar ada seperti suara seseorang yang sedang menangis. Pemuda itu tak menghiraukan lalu terus berjalan, tetapi lagi-lagi suara tangis itu kembali terdengar, kali ini seperti meminta tolong. "Tolong akui, siapa yang di sana?" Seruan itu terdengar jelas di telinga Leo. Dicarinya di mana arah sumber suara itu, lalu matanya menangkap seseorang yang sedang duduk dengan menunduk memeluk kedua lututnya. Didekati orang yang sedang duduk menangis, lalu Leo bertanya, "Siapa Anda sana? Mengapa menangis sendirian di hutan ini?" Tetapi orang yang tak lain adalah gadis itu tetap menunduk tidak bergeming dari tempatnya. Gadis itu masih menangis. "Anda kenapa menangis sendirian?" "Antarkan aku pulang." "Pulang? Kemana?" "Bangunlah dari dudukmu sana. Tak baik menangis di tengah hutan begini. Kata orang tua dulu, nanti dibawa Mas Sumai." "Aku takut, tapi apakah wajah siluman hutan itu seperti ini?" Si gadis yang duduk kemudian mendongakkan kepalanya dan Leo yang melihat spontan mundur dengan terkejut bukan main. Betapa tidak, wajah si gadis sangat mengerikan. Wajahnya rusak sementara mulutnya menganga lebar dan hanya terlihat rongga tengkoraknya saja. "Astagfirullah, rupanya kau..." Leo lalu mendadak memutar balikan tubuhnya dan bergegas meninggalkan sosok hantu itu, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada yang memegangnya. "Nak kemana sana bujang?" Hantu hutan itu mendekati Leo dengan berjalan merangkak. "Ayo ikuti aku sana." Sosok hantu hutan itu kini sudah berada dekat dengan Leo dan menggelayuti kaki pemuda itu. Sekuat tenaga Leo mencoba, tetapi pegangan tangan hantu itu terasa sangat kuat. Sosok yang tadi merangkak kini perlahan bangkit dari tanah dan berdiri tegak di hadapan Leo. Tubuhnya yang tadi menyerupai gadis kini tampak berubah menjadi besar dan berbulu. "Mas Sumai! Mas Sumai!" Leo dengan berseru lalu mencoba mundur. Sosok hantu hutan di hadapannya kala itu menyeringai dengan menampakkan taring runcing giginya. "Nak kemana sana bujang?
Ikutlah aku, ayo. Kita balik ke dusun. Sosok hantu hutan itu berkata sambil memegang bahu Leo dengan kuat. Pergilah, jangan halangi aku. Aku tak berniat buruk di tempat ini. Aku hanya ingin menenangkan diri. Pergilah, ujar Leo sambil berusaha melepaskan diri dari cengkeraman sosok tinggi besar berbulu menyerupai harimau itu. Justru itulah yang membuat bangsa kami memilihmu, sana muda. Kau bisa ikut kami ke alam kami. Hantu hutan Maksuma itu mengeram lalu mengangkat tubuh Leo untuk dipeluknya. Ya Allah, tolonglah aku. Hanya gumaman lirih disertai doa yang keluar dari bibir pemuda itu. Tapi saat keadaan semakin genting, lagi-lagi benda yang berada di saku baju pemuda itu kembali memancarkan cahaya kemilaunya. Dan panas. Ampun serunting sakti, tobat. Sosok hantu hutan itu sontak melepaskan pelukannya. Tubuhnya mencelat terpental lenyap entah kemana. Sementara itu tubuh Leo jatuh ambruk menghantam tanah. Saat itu emosi Leo benar-benar menguasai dirinya. Lalu, hei kau yang bernama Serunting Sakti, tolong tampakkanlah wujudmu. Perlihatkanlah padaku siapa Anda yang selalu membantuku. teriakan Leo terdengar memecah kesunyian hutan di Gunung Seminung. Leo terduduk dan terlihat menangis. Ada rasa kecewa tersirat di wajahnya. Inilah yang aku benci dari diriku. Keanehan-keanehan selalu aku temui dan terjadi padaku. Ya Allah, ya Allah. Pemuda itu meratap lalu menghantamkan tinjunya ke tanah berkali-kali. Langit yang terang seketika berubah gelap. Awan hitam menutupi langit saat itu bagaikan hendak turun hujan badai. Gemuruh dan kilat seolah menderu dan mendengar jerit tangis Leo. Dan apa itu? Pemuda itu terkesima melihat suatu keanehan lagi di hadapannya. Dia merasa berada di sebuah tempat dan di sana dirinya melihat ada dua orang yang sedang bertarung. Semakin besar rasa penasaran pemuda itu lalu mencoba mengintip dari balik pohon kolang-kaling yang tidak begitu jauh dari area pertarungan. Tampak kedua orang itu berpakaian aneh persis seperti pendekar zaman dahulu. Yang satu seorang laki-laki berjanggut dan berkumis tebal, dan satu lagi tampak terlihat adalah seorang pemuda gagah dengan rambut panjang sebahu. Leo terkesiap saat melihat wajah sang pemuda gagah itu. Dia yang datang dalam mimpiku dan memberiku jam emas. Mimpikah aku ini atau... Dikucek matanya beberapa kali dan ditampar-tampar pipinya sakit sangat terasa. Hei si mata empat, aku sudah siap dengan tantanganmu. Terdengar pendekar gagah itu berkata kepada lawannya. Lalu si pemuda mulai mengatur posisi telungkup, sedangkan si mata empat tadi mulai naik ke atas pohon kolang-kaling dan... Awas pendekar! Leo berteriak memperingatkan si pendekar gagah itu, tetapi suaranya sama sekali tidak terdengar olehnya. Curang kau! Pendekar itu mengerang. Tak lama lawannya tadi turun dari pohon dan mencabut tandan kolang-kaling yang tertancap di punggung sang pendekar dan membuka mulut si pendekar gagah. Mati kowe Serunting Sakti! Digigitnya lidah sang pendekar, tetapi lagi-lagi mata Leo dibuat melotot saat melihat sosok si mata empat adalah orang yang hendak membunuhnya saat di perahu itu. Dia... Tak lama setelah menggigit lidah sang pendekar, tubuh si brewok bermata empat itu kejang-kejang dan mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Sementara sang pendekar tiba-tiba di saat sekarat justru memandang ke arah Leo dengan tersenyum teduh. Serunting Sakti, Leo berkata dengan bibir bergetar. Sang pendekar tersenyum mengangguk lalu kepalanya terkulai tak bergerak lagi. Sedangkan mayat si brewok itu dengan begitu cepat membusuk lalu bak terbakar hangus lenyap melayang terbawa angin hilang tak berbekas. Leo yang hendak mendekati tubuh Serunting Sakti tiba-tiba mengurungkan niatnya karena tampak di hadapannya turun sesosok bayangan yang membawanya pergi.
Jangan bawa pendekar itu pergi. Dia orang baik dan penolong. Biarkan aku membalas budi padanya untuk menguburkan jasadnya. Dengan berseru keras, suara Leo terdengar oleh sosok itu. Tutung Puyang, apa yang kau lihat tidaklah nyata. Niat baikmu ku terima, lanjutkan kembali perjalananmu Tutung Puyang. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Sosok bayangan itu lalu menghilang, membawa pergi jasad serunting sakti bersamanya. Leo menangis. Terasa menyesal betapa tidak setelah bertemu di dalam mimpi lalu berkali-kali sang pendekar menolongnya. Tetapi justru kini sang pendekar baik hati justru tewas di hadapannya. Setelah mengalami kejadian aneh dan di luar nalar, pemuda itu lalu kembali melanjutkan pendakiannya. Justru apa yang baru saja dialaminya membuat dirinya semakin kuat akan keyakinannya untuk mencari tempat di atas pegunungan yang nanti akan dijadikan pemuda itu untuk tempat merenungi diri dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan hati-hati pemuda itu menjejakkan kakinya selangkah demi selangkah meniti setiap jalan maupun tebing yang ada di hadapannya. Semakin lama pemuda itu sudah semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tak terasa langit mulai gelap dan senja sudah mulai mewarnai suasana hari menjelang maghrib. Sebentar lagi maghrib. Lebih baik aku berhenti sejenak dan sholat di sini saja, ujar Leo lalu mulai mencari tempat dan membersihkannya guna untuk dijadikan tempat saat dirinya sholat nanti. Kondisi di sana tidak memungkinkan untuk mencari air karena memang tidak ada sungai atau mata air. Leo hanya bertayamum lalu mulai khusyuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Setelah pemuda itu selesai sholat dan dirinya tengah berzikir, di saat itulah ada suara yang terdengar memberi salam. Assalamualaikum wahai sanak. Panggilan salam itu sontak membuat Leo berpaling ke arah sumber suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leo membalas salam orang itu. Kini jelas di hadapannya berdiri 4 orang berjubah putih dengan sorban yang melingkar menghiasi kepala mereka. Tatapan pemuda itu terlihat heran karena mustahil di hutan belantara di badan gunung ini ada orang yang bertandang saat maghrib. Siapa kiranya tuan-tuan ini? Kami adalah hamba-hamba Allah sana, sama sepertimu. Ada apakah kiranya tuan-tuan ini datang menemui aku? Mohon jelaskan. Kami ditugaskan untuk menjemputmu sanak, dan percayalah kami tidak punya niat jahat. Karena sebelum engkau bisa menjejakkan kakimu di tapak tilas sang pangeran, kau harus membersihkan dirimu terlebih dahulu. Maksudmu? Leo kemudian mengernyitkan kedua alis matanya. Jujur di hatinya pemuda itu tidak semudah itu percaya pada siapapun karena sudah dari awal perjalanan dirinya hampir kehilangan nyawa. Jangan coba-coba bohong padaku. Aku menghormati kalian siapapun itu. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Jadi aku minta silakan kalian pergi dari sini. Sana, percayalah pada kami. Kami memang benar-benar diutus sang pangeran untuk menjemputmu. Siapa sang pangeran itu? Dia pemilik benda pusaka yang ada di saku bajumu sana. Dan engkau sudah pernah bertemu dengan pangeran kami. Angin berdesir terasa di punggung Leo. Wangi bunga kasturi begitu menenangkan jiwa. Lalu Leo setuju untuk ikut para pria berjubah putih itu. Sepanjang jalan Leo terus mendengar 4 orang pria itu bersolawat dan terus memuji kebesaran Allah. Sungguh luar biasa Leo yang merasakan berjalan di dalam hutan. Tetapi kali ini pemuda itu seperti berjalan di hamparan rumput hijau dan sekelilingnya terhampar alam indah berkabut putih yang dihiasi kupu-kupu berterbangan dan wewangian Islami. Saat itu Leo memasuki sebuah tempat yang mana seperti di sebuah perbukitan berbatu yang keseluruhannya berwarna putih bak batu kapur.
Keempat pria berjubah yang menuntun dan mengantarnya mereka berdiri lalu mempersilahkan Leo untuk duduk di sebuah batu gamping yang juga berwarna putih. Tinggallah dulu di sini sejenak. Duduklah dan rasakan apa yang selama ini terpendam dalam jiwa Kisana. Tutur salah seorang dari mereka. Lalu para pengantar itu pergi meninggalkan Leo yang kini duduk seorang diri di tempat yang terasa begitu asing baginya. Leo kemudian memejamkan mata dan seolah sedang mencoba merasakan apa yang selama ini mengganjal dan menguasai dirinya. Perlahan wajah pemuda itu berkeringat lalu memerah, rahangnya gemeretak dan ketika itu tubuhnya bergetar hebat. Sungguh bagi sebuah guncangan yang berlawanan dengan batinnya. Sementara itu para pengantar yang tadinya terlihat pergi sebenarnya mereka tengah mengawasi apa yang kini terjadi pada diri Leo. Syekh Nur sejati, lihatlah sebentar lagi sosok pemangku yang menguasai diri cucu keturunan si Pahit Lidah itu akan menunjukkan wujudnya. Ayo kita bantu pemuda itu agar bisa terbebas dari kurungan pemangku itu. Pria berjubah putih berkata dengan terus memutar tasbih di tangannya. Leo yang kini terlihat bukanlah dirinya yang sebenarnya. Tiba-tiba mata pemuda itu melotot dan memancarkan cahaya merah. Sementara posisi tubuhnya merangkak dan... Siapa yang berani mengusikku? Geraman suara mirip harimau kini terdengar dari mulut pemuda itu. Lalu tubuhnya perlahan berubah wujud menjadi seekor harimau putih yang kini tengah berdiri dengan sangat garang. Bukan kami berniat mengusikmu, Adipati Kertajaya, tetapi kami hanya ingin kau keluar dari tubuh pemuda itu. Biarkan jiwanya yang sempat menghilang kembali ke empunya. Pria muda bersorban yang tak lain adalah Syekh Nurjati kini telah berdiri tepat di hadapan sosok harimau putih yang selama ini bersemayam di tubuh Leo. Putra keturunan yang sudah terpatri tidak akan bisa diingkari, Nurjati. Tapi kau menyiksanya, Adipati. Alam kita bangsa jin berbeza dengan alam manusia. Kau harus ingat di tubuh pemuda itu mengalir darah dari buyut Puyang si Pahit Lidah. Jadi dengan segala hormat kami minta kembalilah ke Pulau Jawa dan biarkan anak dari tuanmu ini bebas dan hidup normal layaknya manusia pada umumnya. Itu urusanku. Sosok harimau putih itu tiba-tiba melawan dan menyerang Syekh Nurjati yang berdiri tepat di hadapannya. Tetapi sedikit pun harimau jelmaan itu tidak mampu menyentuhnya. Kembalikan kau ke asalmu. Bismillah, seru Syekh Nurjati. Lalu tiba-tiba tubuhnya berubah wujud menjadi gulungan cahaya putih perak menyilaukan. Aku tidak akan bisa kau kalahkan. Harimau putih itu mengelak lalu dengan secepat kilat mengeluarkan suatu benda yang menyerupai cambuk yang menghantam telak ke tubuh Syekh Nurjati. Astagfirullah. Syekh Nurjati tersurut mundur ke belakang. Beberapa saat tempat itu jadi arena adu ilmu oleh kedua pemangku alam jin yang masing-masing memiliki kesaktian yang luar biasa. Sementara itu di sudut tempat lain ada bayangan yang mirip dengan Leo berdiri dengan memegangi dadanya yang terasa begitu nyeri dan sesak. Kedua sosok dari alam jin itu masih terus bertarung dan belum terlihat siapa yang kalah di antara keduanya hingga pada menit berikutnya. Kenapa tempatku jadi seperti ini? Suara menggema terdengar di tempat itu. Sontak kedua makhluk jin yang sedang bertarung itu berhenti dan menjurah hormat. Nurjati dan engkau Adipati, sudahlah. Udimlah, jangan balagagi. Sosok yang bicara itu kini berada di tengah-tengah Syekh Nurjati dan Adipati Kertajaya. Atas perintahku pergilah kau Adipati ke Pulau Jawa. Kembalilah ke Alas Segoro Kidul. Tugasmu sudah selesai, Adipati. Tinggalkan tubuh pemuda itu.
Sang ibu ratu pasti sangat marah bila engkau membangkang perintahnya. Sosok bercadar putih itu memberi perintah kepada Adipati Kertajaya. Harimau putih hanya bisa menjurai hormat karena baginya lebih baik menuruti perintah sosok bercadar itu daripada harus mendapatkan hukuman dari Ratu Keraton Segoro Kidul. Asap putih mengepul dari tubuh Leo yang berwujud harimau putih. Tubuh itu bergetar hebat, terdengar raungan menggema dan kemudian menghilang bersamaan dengan kembalinya Leo sebagai wujud manusia seutuhnya. Alhamdulillah ya Allah. Syekh Nurjati dan ketiga pria berjubah putih mengucap syukur. Sementara sosok bercadar putih kini telah kembali menghilang. Sementara itu Leo yang kini telah kembali normal merasakan ada hawa sejuk yang menjalar di seluruh tubuhnya. Di mana aku nih? Bila sudah sadar, kami akan mengantarmu ke alam manusia kembali sana. Pria bersorban yang bersama Syekh Nurjati kini terlihat berbicara dengan tersenyum tanpa sedikit pun menjelaskan apa yang baru saja dialami oleh Leo saat ini. Pulang. Leo yang masih kebingungan kini merasa ada hembusan angin segar menerpa wajahnya. Dan pada menit berikutnya pemuda itu bagi tertidur dan tak sadarkan diri. Dataran di lereng Gunung Seminung tampak gelap dan mencekam. Siapa sangka gunung yang bila dipandang indah oleh mata ternyata memiliki begitu banyak rahasia dan misteri di dalamnya. Gunung legenda di mana pada masa lampau dikisahkan terjadi pertarungan antara dua tokoh sakti yang tidak lain adalah si Pait Lidah dan sang lawan adalah tokoh sakti dari tanah Jawa, yaitu si Mata Empat. Konon di Gunung Seminung ada makam sang pendekar si Pait Lidah, walaupun menurut cerita para penduduk yang berada di sekitar Danau Rano, makam sang pangeran putra angkat dari Kanjeng Ratu Kidul itu memang berada di Gunung Seminung. Tetapi masih jadi misteri di mana keberadaannya sampai detik ini. Leo seolah baru tersadar dari tidur yang panjang. Dirinya kaget karena posisinya masih berada di tempat dirinya melaksanakan sholat maghrib, masih dalam keadaan duduk bersikir. Astagfirullah ya Allah, sudah malam rupanya aku ketiduran di sini, ujarnya. Tetapi saat hendak bangun, Leo dikagetkan dengan tepukan dari bahu kirinya. Hai sana, kita ketemu lagi. Jelas si bapak dan anak kecil yang siang tadi bertemu dengannya saat mencari rotan di hutan. Oh ya Paman, belum pulangkah dari mencari rotan? Belum nah. Bagaimana kalau kita sampai turun gunung malam ini? Ayo Paman, saya pun lah nak balik. Saya merasa sudah cukup bertandang dan mendaki malam ini. Oh ya, kenalkan, namaku Leo. Aku Dirut, nah panggil saja Pak Dirut. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun gunung malam ini, dan sepanjang perjalanan terdengar dari mulut si bapak dilantunkan lagu yang begitu sedih terdengar. Leo yang mendengar ketika itu merasa sedih, entah apa yang dirasakan olehnya terasa begitu perih dan menyayat hati. Paman, siapakah yang paman nyanyikan itu? Hai sana, sudahlah, cuma nyanyian. Tak terasa sampailah mereka di ujung kaki Gunung Seminung dan tepat di tepian Danau Ranau. Sejenak sebelum mereka naik perahu, Leo menatap ke arah gunung di hadapannya, lalu menghela napas panjang, dan setelah itu mereka bertiga naik ke atas perahu. Setelah sampai ke seberang, mereka bertiga berpisah. Leo pamit dan menuju pulang, sementara si bapak dan anaknya terlihat masih berdiri di tepi perahu. Tak terasa aku sudah kembali ke rumah Wak Samsul. Alhamdulillah, Leo berkata lalu melangkah dengan segera menuju ke rumah pamannya itu. Sekitar 2 jam perjalanan, pemuda itu sampailah di depan pintu rumah Wak Samsul. Tetapi kenapa terlihat ramai dan ada suara bertangisan di dalam rumah Rosmina? Itu aku. Betapa kaget Leo melihat sosok yang terbujur kaku dengan baju basah kuyup tampak terbaring di kasur dan dikelilingi oleh para warga yang nampak membaca Yasin. Tubuh Leo seolah tersedot dan tiba-tiba perlahan masuk ke jasadnya yang terbujur kaku di kasur.
Leo yang tadi tergolek bagi orang mati kini terbatuk dan sadarkan diri. Leo anakku, kau sudah sadar nak? Alhamdulillah. Pak Samsul memeluk erat tubuh Leo yang masih berpakaian basah kuyup. Apa yang terjadi padaku, Wak? Kau ditemukan warga mengapung di atas air danau Ranau, nak. 3 hari yang lalu. Leo yang mendengar cerita itu menjadi bingung dan sungguh tak mengerti akan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Dan semakin bertambah heran saat merogoh sakunya mendapatkan benda berbentuk jamur itu masih ada. Dalam hati pemuda itu berkata, apakah yang mendaki gunung itu adalah ruhnya? Ataukah ini yang dikatakan menemukan kembali jiwa yang hilang? Subhanallah, Maha Suci Allah. Sekian. Dan terima kasih buat Yuyun Setiani yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.